Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep yang paling penting dalam pemrograman, yaitu fungsi atau function. Kita akan melihat apa itu fungsi, bagaimana cara membuat dan menggunakan fungsi di JavaScript, serta cara memanfaatkan built-in function yang sudah disediakan oleh JavaScript. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita lihat sebuah contoh kode sederhana. Misalkan kita itu ingin menampilkan beberapa pesan di layar pada halaman website kita menggunakan alert seperti ini. Bila mana jika kita menuliskan kodenya satu persatu, maka kode kita tuh akan terlihat seperti ini. Nah, kode-kode ini tentu saja akan berfungsi dengan baik, namun bagaimana jika kita itu perlu menggunakan pesan alert ini berkali-kali di berbagai bagian dari kode kita? Di mana pastinya, kalau kita menulis ulang kode-kode alert ini berulang kali, itu lama-kelamaan bisa membosankan dan repetitif ya. Lantas hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengelompokkan atau memaketkan kode ini menjadi sebuah kumpulan kode yang hanya didefinisikan sekali saja pada program kita, namun bisa kita jalankan berkali-kali tanpa harus kita menuliskan kode-kode ini. Nah, disinilah peran penting dari yang namanya fungsi. Jadi kita bisa mengelompokkan semua instruksi alert ke dalam sebuah fungsi, sehingga kita hanya perlu menulis kode-kode ini sekali saja, namun kita bisa memanggil fungsi ini setiap kali kita itu membutuhkannya. Di mana pengelompokan kode-kode di dalam fungsi ini itu akan kita letakkan di dalam dua tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi di antara kurung kurawal pembuka dan penutup, kita letakkan set atau kumpulan instruksi yang akan dieksekusi ketika kita memanggil fungsi ini dengan namanya. Jadi dalam kasus ini, dengan mendefinisikan fungsi dengan nama tampilkan pesan, yang didahului dengan keyword function, kita tuh telah mengemas semua kode alert ini ke dalam satu tempat, di mana sekarang setiap kali kita ingin menampilkan pesan-pesan tersebut, kita hanya perlu memanggil fungsi ini dengan menuliskan namanya. Dalam kasus ini, karena namanya itu adalah tampilkan pesan, dengan huruf P kapital, maka kita cukup memanggil atau dalam kata lain call fungsi ini hanya dengan menyebut nama tersebut yang diakhiri dengan tanda kurung seperti ini. Namun perlu diingat di sini bahwa standar penamaan fungsi itu menggunakan gaya camel case seperti ini ya. Jadi apabila namanya mengandung dua kata atau lebih, untuk huruf awal kata pertama itu tidak dikapitalkan, namun untuk huruf awal kata kedua dan seterusnya itu dikapitalkan. Nah, standar penamaan camel case itu juga berlaku untuk variabel ya. Oke. Tanpa basa-basi, mari kita langsung saja coba untuk membuat sebuah fungsi yang berisikan kode alert ini pada snippet browser kita. Di dalam browser Chrome kita di sini, kita klik kanan, inspect, lalu kita pergi ke source, lalu di sini kita pilih snippets, kita tambahkan snippet baru, misal snippetnya saya berikan index.js saja. Lalu selanjutnya mungkin kita coba buat 3 alert ya. Selamat datang di situs kami. Lalu ada alert baru. Jangan lupa untuk mendaftar newsletter. Lalu ada satu alert lagi. Jelajahi berbagai fitur yang kami tawarkan. Dimana sekarang mungkin kita coba jalankan saja dulu dengan menekan Ctrl Enter. Nah, maka sekarang pop-up alert kita tuh sudah muncul ya di sini. Selamat datang di situs kami. Jangan lupa untuk mendaftar dan lain sebagainya. Nah, misal selanjutnya nih ya, apabila kita ingin menampilkan 3 alert ini lagi, ya di kedepannya, mungkin setelah ini kita tampilkan, mungkin kita bisa copy paste seperti ini, atau mungkin kita juga bisa ketik manual. Namun cara itu seperti yang kalian bisa bayangkan itu kan tidak efektif ya. Misal anggap apabila kode yang ingin kita panggil ini jauh lebih banyak ketimbang hanya berisikan 3 alert saja seperti ini ya. Pastinya kan program kita akan menjadi lebih ruwet, lebih banyak kodenya ya, karena adanya atau munculnya kode yang sama secara terus-menerus. Nah, untuk itu, kita ingin menggunakan yang namanya function di sini untuk menerapkan sebuah prinsip dry ya, atau dalam kata lain, don't repeat yourself. Jadi dry ini adalah sebuah prinsip dalam pengembangan software yang tujuannya itu adalah untuk mengurangi repetisi ya, atau informasi yang berulang secara terus-menerus. Yang mana berkat kita menggunakan fungsi di sini atau dalam kata lain dia tuh method atau subroutines, kita tuh akan menerapkan prinsip dry ini pada aplikasi web kita. Nah, langsung saja di sini kita coba membuat sebuah fungsi sederhana yang dapat digunakan untuk mengeksekusi 3 kode alert ini. Misal di bawah sini kita tambahkan keyword function, tampilkan pesan namanya, lalu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti ini, di mana di dalam kurung kurawal ini kita masukkan nih kode-kode alertnya seperti ini. Kita ralat juga tabbingnya, kita hapus 3 alert yang di atas ini. Lalu selanjutnya kita panggil fungsi ini dengan hanya memanggil namanya saja. Jadi tampilkan pesan seperti ini.
Kita save, selanjutnya coba kita jalankan. Nah, maka dia akan tetap menampilkan 3 alert ini ya. Nah, mungkin anggap di kedepannya apabila kita ingin menampilkan 6 alert ya. Jadi 3 alert ini yang direpetisi sebanyak 2 kali. Nah, kita cukup tambahkan di sini tampilkan pesan. Jadi tambahkan function call-nya sebanyak 2 kali seperti ini. Dimana kalau kita jalankan, kita oke yang pertama. Nah, dia akan menjalankan lagi nih, selamat datang di situs kami. Jadi dia kembali ke alert yang pertama. Karena sederhananya kita sudah mengeksekusi fungsi tampilkan pesan ini sebanyak 2 kali. Karena di sini kan kita memanggilnya sebanyak 2 kali. Jadi cukup sederhana untuk penggunaan fungsi ini sebenarnya. Namun, selain fungsi yang kita bisa buat sendiri seperti yang baru saja kita lakukan, JavaScript itu sebenarnya juga menyediakan banyak built-in function yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita dalam membangun sebuah aplikasi. Sebagai contoh di sini ada number method ya atau fungsi. Jadi fungsi ini sudah siap untuk kita gunakan pada nilai atau value yang bertipe angka ya. Jadi misal di sini ada toString, lalu mungkin yang lebih advance-nya lagi di sini ada math ya, ada fungsi untuk matematika. Jadi kita bisa menghitung cosin, logaritma, lalu ada random yang mengembalikan angka random antara 0 dan 1. Dan masih banyak lagi ya. Mungkin kalian bisa rujuk saja ke halaman ini, tutorials point terkait JavaScript built-in function ya. Oke, tanpa basa-basi mungkin langsung saja kita coba di sini ya. Mungkin fungsi built-in yang pertama yang ingin saya coba adalah fungsi math. Mungkin di sini kita bisa hapus saja. Lalu misal di sini kita deklarasikan sebuah variabel var random number mungkin. Lalu kita langsung saja nih panggil math seperti ini, lalu random. Kita save, kita coba jalankan. Nah, dimana setelah kita jalankan, coba kita ambil nilai yang disimpan oleh variabel random number tersebut. Nah, dimana kalau kita perhatikan di sini, kita tuh dikembalikan nilai 0,17 titik-titik sekian ya. Jadi fungsi math random seperti ini. Misal kita coba jalankan lagi, selanjutnya kita ambil lagi value-nya, apakah dia akan berbeda? Nah, dia akan berbeda ya nilainya ya. Yang tadinya 0,17 sekian, sekarang 0,24 sekian. Nah, dimana kalau kalian perhatikan pada hasilnya di sini, dia itu berbentuk number atau angka ya. Sekarang lantas anggap apabila saya ingin mengubah nilai di sini, nilai yang dari awalnya tipe number seperti ini menjadi bentuk string. Untuk itu, kita bisa menggunakan sebuah fungsi yang bernama toString ya. Misal sebagai contoh di sini kita tambahkan variabel baru aja, random string number. Random number kita ambil ya. Lalu di sini kalau kalian ketik titik di sini ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan sebenarnya. To exponential, fix, local string, precision, lalu ada toString. Nah, kita gunakan toString di sini. Kita save, kita jalankan, Ctrl Enter. Selanjutnya kita ambil random string number. Nah, dimana kalau kita lihat sekarang, di sini ketimbang dia tuh mengembalikannya dalam tipe number seperti ini, sekarang bertipe string ya. Jadi ada tanda kutip di sini. Nah, built-in function selanjutnya yang akan saya tunjukkan di sini adalah mungkin length. Jadi length ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan berapa banyak karakter yang ada pada sebuah string ya. Jadi contoh penggunanya seperti ini. Var misal string length. Jadi kita ambil sekarang random string number di sini. Lalu kita berikan length-nya. Kita save, kita jalankan. Sekarang kalau kita ambil nilai string length, nah, maka kita lihat dia tuh mengembalikan nilai 19 ya. Misal kita cek untuk random string number. Nah, jadi sebenarnya berkat adanya built-in function length di sini, kita tuh bisa mengecek di sini berapa banyak karakter atau berapa panjang karakter yang ada pada string random string number di sini. Ya, dia tuh sebanyak 19 ya. Ketimbang kita menghitungnya satu per satu, kita bisa dengan mudah menemukannya dengan menggunakan fungsi length di sini. Nah, mungkin fungsi built-in terakhir yang ingin saya tunjukkan di sini adalah date. Jadi seperti ini, di mana melalui fungsi date di sini, itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan tanggal, bahkan hingga hari, jam, menit, dan detik dari sekarang ini. Misal coba kita jalankan, sekarang kita cek current date. Nah, dia akan mengembalikan hari, bulan, tanggalnya, tahun, lalu sekarang jam berapa hingga detik ke berapa, bahkan hingga ada informasi seperti time zone yang digunakan di sini ya. Western Indonesian Time atau WIB.
Jadi yang pastinya dengan menggunakan built-in function di sini akan sangat membantu kita untuk melakukan berbagai hal ya. Kalian bisa cukup rujuk saja ke dokumentasi-dokumentasi terkait built-in function di sini untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang sudah disediakan oleh JavaScript. Demikian, itulah pembahasan mendasar mengenai fungsi pada JavaScript serta bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah fungsi kita sendiri dan menggunakan built-in function yang sudah disediakan oleh JavaScript. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.